Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, penuh dengan kasih setia, yang tidak pernah meninggalkan kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami menikmati anugerah-Mu, berkat kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara yang dikasih Tuhan, sejak zaman dulu sudah ada orang-orang yang memiliki niat jahat dengan modus memberikan pinjaman, tapi dengan bunga yang sangat besar. Sebagai jaminan dari hutang, mereka akan mengambil sesuatu yang sangat berharga. Biasanya adalah anak-anak dari peminjam untuk dijadikan budak. Seperti halnya yang terjadi dalam kisah ini. Di masa sekarang saudara, setiap kita perlu berhati-hati dengan berbagai tawaran pinjaman online dan hutang apapun juga. Jaga sikap untuk tetap bersabar dan mengandalkan Tuhan. Meminjam pada hakikatnya bukanlah solusi. Seringkali kita hanya perlu menunggu dengan sabar untuk mengalami pertolongan Tuhan. Dalam kisah di perikop ini, ada seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan keharusan menanggung hutang yang banyak. 2 orang anaknya menjadi jaminan dan akan segera diambil oleh penagih hutang. Nabi Elisa yang dimintai tolong memberikan nasihat untuk memakai minyak yang tersisa di rumah janda ini sebagai modal untuk keluar dari hutang yang membelitnya. Dan akhir dari kisah ini adalah kelepasan dari hutang yang dialami secara ajaib oleh janda ini, berkat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan kisah ini, maka ada beberapa hal yang menjadi pesan buat kita. Yang pertama, jangan berhutang. Nabi Elisa tidak menyuruh janda ini untuk menyelesaikan hutangnya dengan berhutang lagi. Banyak kali saudara kita mendengar nasihat untuk menutupi hutang dengan membuat hutang yang baru. Hal ini tidak alkitabiah. Tuhan mau menjadikan kita kepala, bukan ekor. Tuhan mau kita yang memberi pinjaman, bukan yang berhutang. Supaya kita terlepas dari hutang, jangan berhutang lagi saudara. Dan supaya kita tidak berhutang, belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan ikuti keinginan hawa nafsu untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Bersyukurlah dengan berkat Tuhan dan aturlah pengeluaran kita dengan baik. Yang kedua, saudara, berusahalah dengan apa yang kita bisa. Janda ini diminta untuk melakukan sesuatu dengan minyak yang tersisa sedikit. Bersama dengan 2 anaknya, ia meminjam bejana-bejana kosong dari tetangganya untuk digunakan sebagai wadah minyak. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin yang ada pada kita kelihatannya kecil dan tidak berguna, tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kehidupan kita. Lakukanlah apa yang kita bisa. Gunakan talenta kita, saudara. Jangan berdiam saja, tapi berusahalah. Tuhan sanggup memberkati kita melalui perkara-perkara yang nampaknya kecil sekalipun. Yang ketiga, saudara, beriman dan andalkan Tuhan.
Walaupun apa yang disuruh oleh Nabi Elisa nampaknya tidak masuk akal, tapi janda ini percaya dan taat, serta ia mengandalkan Tuhan. Ini nampak dari sikapnya yang mau bertanya kepada Nabi Elisa dan menuruti perkataannya. Saudara yang terkasih, ketika ada masalah hutang atau keuangan, jangan putus asa, jangan kehilangan semangat dan harapan, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Selalu ada jalan keluar dan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup menolong dan memelihara hidup kita. Belajarlah untuk hidup dalam kesabaran dan penguasaan diri. Jangan andalkan uang, jangan andalkan hutang dan berbagai pinjaman lainnya, tapi andalkanlah Tuhan. Hidup kita pasti akan mengalami berkat, asalkan kita percaya dan melakukan bagian kita bersama dengan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup memelihara dan mencukupi segala kebutuhan kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah hutang, pinjaman yang membebani hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Berikan semangat kepada mereka. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka untuk hidup dalam iman dan melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Percaya dan sabar dalam setiap proses yang ada. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau sanggup menolong dan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari berbagai masalah, persoalan yang mereka hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Engkau yang sanggup melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Engkau juga sanggup melepaskan kami dari berbagai masalah yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami memiliki jaminan akan pertolongan, bukan saja akan hal-hal yang rohani, tapi juga dalam hal-hal yang jasmani. Kebutuhan-kebutuhan lahiriah kami selama di bumi ini, Tuhan juga sanggup mencukupi dan bahkan memberikan dengan berlimpah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon tuntunan-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah dan sembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Dan yang mengalami masalah apapun, biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib atas mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.